Coba kalian perhatikan, banyak banget nggak kafe-kafe baru muncul, kecil-kecil ya, semangatnya luar biasa tinggi. Tapi coba kalian perhatikan lebih detail lagi. Ada orang nggak yang makan, minum di sana? Apa yang kalian dapatkan dari pemandangan begitu? Saya jujur miris banget. Saya sedih loh, ya. Saya senang melihat semangat mereka, ya. Tapi saya sedih ketika saya tahu tempat itu sewa dan hanya 1 tahun bertahan mereka udah keluar. Salahnya di mana sih? Ya, salahnya di mana? Saya bilang nggak ada yang salah. Ya, mereka itu berjalan dengan harapan aja. Yang paling saya sedih sebenarnya ya, kadang-kadang saya suka ajak ngobrol beberapa kawan-kawan atau saya sengaja datang ke warung mereka atau ke kafe mereka sekedar ngobrol ya. Tapi mereka juga bilang gini ya, mau kerja apa lagi? Ini sisa-sisanya uang yang ada di saya. Saya coba bertaruh ya. Jujur, kalau saya di posisi mereka, saya nggak berani loh. Nggak berani. Kenapa? Saya tahu sekali saat ini ya, kalau kita buka kafe atau warung, kafe lah kita bilang ya, kafe ya, ngopi-ngopi ruang kafe gitu ya, jangan pernah buka kalau tanggung-tanggung. Ya, kalian buang-buang duit. Ya, kalian buang-buang duit. Eh, saya udah melihat sepanjang dari rumah saya ke kantor saya aja, itu banyak sekali loh warung-warung. Saya sebut warung lah. Kalau saya bilang kafe, nanti kalau saya bilang warung, kesannya warteg. Kafe lah ya, karena tempat-tempat ada kopinya gitu ya. Munculan loh, anak-anak muda, orang tua, pensiunan. Saya sedih ya. Kalau saya ya, lebih banyak memanfaatkan tempat-tempat saya sendiri. Jadi kalau saya sampai gagal pun, ya nggak rugi-rugi amat. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman, saya sama kasih tahu sama kalian ya, jangan membuka sesuatu ya kalau sifatnya tanggung-tanggung. Lebih bagus kalian buka warteg. Ya, warteg ini masih lebih lebih menjanjikan ya. Sekalian ya daripada kalian buka kafe, konsep-konsep kafe. Nggak bisa lah, ya nggak bisa. Dan saya memperhatikan itu setiap yang saya lewatin, karena saya pemerhati banget ya UMKM ya. Jadi setiap ada yang buka itu saya kepo, ngeliatin. Besok saya datangin lagi ada orang nggak? Sedih saya melihatnya nggak ada orang yang datang. Nah, nah teman-teman, kalian merasakan perasaan yang sama nggak dengan saya? Nah, jadi aku kasih nasihat aja satu hal. Kalau kamu buka warung atau kafe, tanggung-tanggung, jangan buka deh. Mendingan kalian saat ini cari kerja aja. Kerja aja dulu sama orang lain. Ya, sampai kita melihat situasi ini berjalan dengan baik. Ya dong, ya. Karena memang perubahan sekarang ini saya lihat ya, segala sesuatu yang sifatnya tanggung-tanggung itu nggak jalan. Terlalu besar, misalnya ya, kita perhatiin sekarang ya, ada satu fenomena ya, kalian perhatiin ya, seperti Hypermart, seperti Carrefour yang gede-gede itu bermatian nggak? Matian, tanggung, menurut saya tanggung gedenya, ya. Jadi sementara yang sifatnya seperti Indomaret yang kecil-kecil itu malah hidup. Nah, itu kita nggak bisa samakan dengan kafe tadi ya. Tapi saya hanya melihat gini, terlalu besar orang udah nggak, udah berubah. Dulu-dulu kan suka ya belanja ke Lotte, ke Hypermart itu salah satu kegiatan keluarga ya. Nah, saya mau ingatkan lagi ke kafe-kafe ya. Kafe-kafe kecil, simpan duit kalian lah. Jangan buang-buang duit. Banyak sekali pertanyaan juga ke saya seperti ini ya. Bu, saya ada uang 100 juta. Bisnis apa yang enak? Kalian tahu nggak ya? Ada lagi Bu, tabungan saya 50 juta. Enaknya usaha apa? Ya, saya hanya bilang begini, hanya Tuhan yang tahu ya, yang bisa pasti memberikan sesuatu. Jangan pernah percaya kalian ada orang mau dia motivator kek, mau dia kelihatannya berhasil kek, nggak, belum tentu kita duplikasikan di kita saat ini berhasil. Nggak ada. Saya udah lihat kok, saya udah survei dan bahkan saya melakukan sendiri. Toko saya di pusat-pusat grosir aja masih banyak. Saya pun nggak berani buka, saya biarkan aja lah kosong kalau nggak ada yang nyewa. Tambah-tambah beban, ya, tambah-tambah beban. Memang banyak faktor lah ya, banyak faktor. Tapi feeling saya gini aja. Kalau kalian mau sampai pun membuka usaha kecil-kecilan, kalau boleh jangan terlalu gambling ya, jangan terlalu mau keluar uang banyak.
ada fenomena baru ya. Kemarin saya dapat ada satu orang konten ya, buat konten gini. Kalian tahu kan Mixway? Saya ditawarin juga loh buka Mixway gitu ya. Karena ada beberapa follower saya juga minta pendapat saya tentang Mixway. Dia balik modal dalam 10 bulan itu 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang perhatiin, kemarin ada yang buat konten itu, tukang parkir aja main handphone katanya ya. Ini kan, kita pikir dia permanen kan bagus ya. Enggak, padahal harganya murah loh. Murah itu belum tentu juga bagus, ya kan? Nah, kemudian saya tadi sempat juga mau ambil, saya lagi berpikir nih mau ambil franchise-nya Migacuan. Tapi saya khawatir, ya lah bentar-bentar nih fenomena sesaat aja. Nah ya, nah jadi aku hanya berbilang ke kawan-kawan ya, bijaksana menggunakan uang, tahan diri ya, mending pakai dulu uangnya kecil-kecilan belajar. Kalau ada kesempatan magang gitu ya. Lebih cenderung sekarang banyak nanya teman-teman misalnya komunitas masak kue ya kan, komunitas seminar yang gak berbayar mahal-mahal lah ya, jangan mau ya. Terus gak usah lah ikut komunitas-komunitas importir, gak usah ya, karena saya kan di bidang itu saya paham ya, jangan buang-buang duit ya. Jadi lebih bagus Bapak Ibu kalaupun ada sekarang ya ada kesempatan belajar. Kalau nggak mau diam, masuk aja itu di agensi properti ya, atau asuransi, cari teman lah di sana ya. Kemudian di sana kan banyak seminar-seminar gratis kan. Nah, jadi menurut saya jangan dulu membuka bisnis yang apalagi uang kalian terbatas, kecuali uang kalian banyak, ya kan? Kalau terbatas jangan. Terus buka usaha. Sekarang ini kalau tanggung-tanggung nggak akan sukses deh. Kalian sependapat nggak dengan saya? Karena nggak selalu sependapat. Kalau saya ngobrol itu bukan karena saya suka beropini, memang saya melihat sendiri ya. Saya pelaku dan saya pelakunya, artinya saya ngalami semua itu dan saya juga di posisi-posisi yang seperti itu sekarang ini. Wait and see ya.